Shalom teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi di Go Students Online Sharing yang selalu tayang setiap hari Sabtu, Sabtu pertama dan Sabtu ketiga setiap bulannya jam 3 sore di YouTube-nya Go Bogor, di Go Bogor Online Service, dan di Instagram-nya Youth ya, di @gamesgangs_youth ya. Nah, hari ini bertemu dengan Kak Santo. Kakak akan sampaikan satu sharing firman Tuhan yang berjudul 3 Salib. Ya, kita baca dulu ayatnya di dalam Lukas 23 ayat ke-33. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Nah, kemarin kita sudah merayakan sama-sama peristiwa Jumat Agung di mana Tuhan Yesus disalib, dan ternyata di Bukit Tengkorak ini ada 3 salib ya. 2 diantaranya adalah penjahat. Nah, teman-teman, kita mau belajar dari 3 salib ini. Ternyata ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin kita juga pernah alami, dan harusnya salib yang menjadi fokus kita adalah salib Kristus. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah salib penjahat yang tidak bertobat. Ya, kita baca sama-sama di Lukas 23 ayat 39. Di sana dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, ini adalah salib di mana penjahat ini tidak bertobat. Justru dia menghujat Tuhan dengan kata-katanya yang seperti tadi. Sebenarnya perkataan ini juga secara tidak langsung kita pernah keluarkan ketika kita mulai meragukan Tuhan. Kita bilang begini sama Tuhan, katanya Tuhan itu berkuasa. Kok aku tidak merasakan kuasa Tuhan? Nah, katanya Tuhan itu penyembuh, tetapi kenapa sakitku masih ada? Nah, itu. Ya, jadi sama aja. Ketika penjahat ini bilang, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, ini. Hati-hati teman-teman semua ya. Jangan pernah meragukan Tuhan, apalagi menghujat Tuhan. Ini adalah salib yang pertama. Salib yang kedua adalah salib dari penjahat yang bertobat. Ya, dikatakan di ayat 40. Tetapi yang seorang penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Nah, ayat 41 dikatakan, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ini adalah sebuah perkataan pertobatan, pengakuan. Bagaimana dia mengakui bahwa memang dia seharusnya dihukum karena perbuatannya yang salah. Tapi di sini dia juga mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia membuat satu pengakuan yang lain di ayat 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kalau di Alkitab King James Version, dia berkata Lord. Nah, artinya Tuhan. Dia mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Bahkan dia bukan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi dia juga mengakui bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Teman-teman, saya pikir ini adalah seseorang yang sangat beruntung ya. Di akhir hidupnya, di akhir kematiannya, dia sampai sempat bertobat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Nah, jangan sampai kita terlambat. Ini adalah sebuah keberuntungan yang tidak semua orang bisa alami. Karena itu pertobatan harus dilakukan setiap hari. Mumpung masih ada waktu, teman-teman semua. Dan yang ketiga, yang harus kita ingat
adalah salib Kristus. Salib Kristuslah yang menjadi tujuan kita. Kenapa? Karena di atas kayu salib itulah semua penebusan terhadap dosa manusia itu dilakukan. Semua pelanggaran kita itu dihapuskan. Semua sakit-sakit kita, kutuk itu semuanya disembuhkan dan dilenyapkan. Itulah yang menjadi fokus hidup kita. Jadi teman-teman semua, saya mau ulangi lagi. Ada 3 salib dari peristiwa Tuhan Yesus disalib ini di Bukit Tengkorak itu. Yang pertama adalah salib dari penjahat yang tidak mau bertobat. Dia justru menghujat Tuhan. Yang kedua adalah salib dari penjahat yang bertobat di akhir hidupnya. Ya, dan yang ketiga adalah salib Kristus yang harus senantiasa kita ingat di dalam setiap kehidupan kita, di mana ada keselamatan terjadi di salib Kristus itu. Ada satu peristiwa yang besar di mana Tuhan itu menyelamatkan kehidupan kita. Kiranya sharing firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita terus menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang radikal di dalam Tuhan, memiliki pertobatan setiap hari, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.